Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atqana al-masnu'at. Fatara al-mawjudat. Amata al-ahya wa ahya al-amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul ayatil mu'jizatil zahirat wa huwa asy-syafi'u lima yusalli wa yusallim alaihi fi yaumil hasarat. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih merasakan udaranya dengan bebas, badan yang sehat, dan terutama nikmat-nikmat yang amat besar yang kita rasakan saat ini yaitu nikmat iman dan Islam. Kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal kita dilipat gandakan oleh Allah dan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gundah gulana, resah dan gelisah sering kali kita rasakan dalam kehidupan ini. Ketidaktenangan dalam hidup senantiasa meliputi keseharian kita. Padahal kita telah melaksanakan yang dinamakan sholat. Tapi kenapa sholat yang kita rasakan itu tidak membekas dalam kehidupan kita? Sholat mah sholat, namun gundah gulana, resah dan gelisah masih ada terpatri dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu faktor rasa gundah gulana, resah dan gelisah masih terpatri dan ada di dalam kehidupan kita adalah ketika kita sholat, kita mengucapkan kata-kata Allahu Akbar. Berapa kali kita mengucapkan? Banyak. Ketika kita berdiri Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, lantas yang tidak Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar belasan kali dalam satu hari. Kita mampu mengucapkan kata-kata Allahu Akbar itu puluhan bahkan ratusan kali. Namun apa yang terjadi dengan kata-kata Akbar tersebut? Akbar di dalam kalimat bahasa Arab merupakan isim tafdhil, atau di dalam bahasa Inggris itu merupakan perbandingan superlatif, di mana kata-kata akbar memiliki makna paling. Maka ketika kita sholat, ketika kita berhadapan dengan Allah, kita mengakui tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang kuasa dan esa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kita sedang melaksanakan sholat. Namun apakah akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengiringi kehidupan kita dalam kegiatan aktivitas sehari-hari? Apakah ketika kita ingin berdusta, kita merasa ada Allah di situ yang senantiasa mengawasi kehidupan kita? Apakah ketika kita melakukan bisnis, kita merasa diiringi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terhindar daripada kezaliman? Apakah ketika kita berada di luar salat, kata-kata akbarnya Allah, Allah maha besar, Allah maha pengawas, Allah yang menguasai jiwa dan diri kita itu ada dalam kehidupan kita? Kalau itu ada, fal insyaallah resah gulana gundah kita akan hilang. Namun kalau misalnya akbarnya Allah hanya ada dalam solat, namun di luar solat kita tinggal itu akbarnya Allah di musolah kita, maka boleh jadi rasa gundah gulana, resah dan gelisah masih terpatri dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengucapkan Allahu Akbar, namun dalam keseharian, dalam kegiatan kita itu akbarnya Allah tertinggal. Kita berjanji kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa dan Kuasa, namun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari berdusta,
dari membuat tanda tangan palsu, dari melakukan kezaliman kepada saudara dan lain sebagainya. Padahal kita telah mengucapkan puluhan kali dalam sehari semalam, Allah yang maha besar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita. Namun itu kita tinggalkan di musolah kita. Maka boleh jadi kita termasuk orang-orang yang berkata kepada Allah, berjanji kepada Allah ketika kita salat namun kita hianati di luar salat. Idza wa'ada akhlafa, ketika kita berjanji Allahu Akbar namun dalam keseharian kita tetap mengakui bahwasanya kita ini tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berani berdusta dan berbohong kepadanya. Maka pantas gundah gulana, resah dan gelisah kehidupan kita masih terpatri. Kenapa? Karena kita sholat namun sholat kita bukan mendekatkan diri kepada Allah, namun menjauhkan diri kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari dari jalur Hasan Qatadah dari Furadah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad biha minallah illa al-bu'da." Orang yang melaksanakan salat namun salatnya tidak mampu mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Salat namun kegiatan fahsya dan munkarnya masih tetap terlaksana. Maka salat yang dia laksanakan bukanlah salat yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi salat yang akan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lihat kembali salat-salat kita yang telah kita laksanakan. Apakah mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apabila kita telah melaksanakan sholat, kita usahakan mulut kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang dusta, tangan kita terjaga dari hal-hal yang zalim, dan kegiatan kita terasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terlaksana, insya Allah sholat yang kita laksanakan akan mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan salat yang kita laksanakan merupakan salat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ad-da'if al-fakir dan umumnya jamaah rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.